Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Syifa Naila Madani dengan NIM P2724 2024 153 dan rekan saya Aprilia Susanti dengan NIM P2724 2024 114. Di video kali ini saya akan murojaah terkait tugas remedi kuis farmakologi dengan dosen pembimbing APT Nur Atikah MSc. Selamat menonton. Nah, yang untuk pertama itu adalah obat saluran pernafasan. Itu ada salbutamol, indikasinya bronkoplasma. Terus dosisnya itu 1-2 puff, kalau oralnya itu 2-4 mg. Terus untuk cara pemberiannya itu ada inhalasi sama oral. Terus interaksinya itu dengan beta blocker, digoxin dan diuretik. Terus untuk kontraindikasinya hiposensitivitas dan penyakit jantung atau aritmia. Terus yang kedua ada terbutalin. Nah, itu indikasinya bronkoplasma akut. Terus dosisnya itu 2,5 sampai 5 mg 3-4 kali sehari. Terus cara pemberiannya inhalasi, terus subkutan sama tablet atau oral. Terus efek sampingnya itu ada tremor, palpitasi, takikardia, restlessness. Terus interaksinya itu dengan beta blocker dan obat simptomatik. Kontraindikasinya itu penyakit jantung dan hipertensi. Kemudian fenoterol, indikasinya itu bronkoplasma juga akut. Dosisnya itu inhalasi 100-200 mikrogram per puff. Terus cara pemberiannya inhalasi atau nebulizer tadi. Terus efek sampingnya tremor, palpitasi, takikardia. Interaksinya itu dengan obat beta blocker dan digitalis. Terus kontraindikasinya itu penyakit jantung berat atau aritmia. Kemudian salmeterol itu indikasinya pemeliharaan asma atau COPD laba. Dosisnya inhalasi 50 mikrogram 2 kali sehari. Terus efek sampingnya tremor, palpitasi sama sakit kepala, kram. Terus interaksi obatnya inhibitor CYP344 kuat, meningkatkan kadar pada kombinasi tertentu. Terus kontraindikasinya jangan gunakan laba tunggal pada asma tanpa ICS atau risiko exacerbasi. Terus formoterol itu indikasi pemeliharaan asma dan COPD, onset lebih cepat. Terus dosisnya itu inhalasi 12 mikrogram 2 kali sehari. Cara pemberiannya inhalasi, efek sampingnya tremor, palpitasi, sakit kepala, kram. Terus interaksinya dengan beta blocker atau CYP3A4 inhibitor. Terus kontraindikasi sama seperti laba, jangan sendirian tanpa asma, tanpa steroid inhalasi. Terus ada budesonide, indikasinya itu untuk kontrol inflamasi asma. Terus dosisnya itu 200-800 mikrogram per hari. Cara minumnya inhalasi. Terus efek sampingnya kardidiasis oral dysphonia. Terus interaksinya dengan inhibitor kuat CY3A4 meningkatkan efek sistemik. Terus kontraindikasinya itu infeksi saluran nafas aktif, TBC atau jamur. Perlu evaluasi hati-hati pada penggunaan inhibitor CY3A4 kuat. Terus ada methylprednisolone, yaitu indikasinya eksaserbasi asma atau PPOK, kondisi inflamasi sistemik. Itu dosisnya itu ada oral 4-48 mg per hari, terus IF juga dan IM. Terus untuk efek sampingnya suspensi adrenal, hiperglikemia, hipertensi, osteoporosis jangka panjang. Terus interaksinya CYP3 supresi terus fluticasone, nah itu indikasinya asma. Terus dosisnya itu secara inhalasi 100-500 mikrogram per hari. Terus
efek sampingnya kavitas oral, disfoiritasi, terus interaksinya inhibitor kuat CY3A4 meningkatkan risiko sistemik. Terus kontraindikasinya hati-hati pada pemakaian inhibitor CYP3A4. Terus selanjutnya CTM, indikasinya alergi rinitis sama urkania. Dosisnya oral 4 mg 4-6 jam atau 3-4 kali. Terus untuk efek samping itu kantuk, mulut kering, konstipasi sama retensi urin. Terus interaksinya itu dengan alkohol sedatif meningkatkan sedatif adiktif. Terus kontraindikasinya itu glukoma sudut sempit, retensi, terus urin berat, bayi prematur. Kemudian dibandhidramin itu indikasinya alergi akut, mabuk perjalanan, sedatif. Terus dosisnya itu secara oral, IM, IV, sama topikal itu 25-50 mg tiap 4-6 jam. Terus efek sampingnya itu kantuk berat, mulut kering, pusing, gangguan kognitif. Interaksinya dengan alkohol meningkatkan sedatif. Terus kontraindikasinya glaukoma sudut, retensi urin, berat, dan bayi kecil, hati-hati. Kemudian dibandhidramin yaitu untuk mabuk perjalanan 50-100 mg tiap 4-6 jam. Pemakaiannya secara oral atau IM. Efek sampingnya kantuk, mulut kering, pusing. Terus interaksinya dengan alkohol meningkatkan sedatif. Kemudian hati-hati dengan penggunaan bersama antihistamin gen 1. Kemudian loratadin untuk rinitis alergi, urtikaria, dosisnya 10 mg sekali sehari secara oral. Efek sampingnya sakit kepala, letih, mulut kering, dan jarang kantuk. Terus interaksinya dengan ketokonazol atau eritromisin dapat meningkatkan kadar. Kemudian kontraindikasinya hipersensitivitas, hati-hati kombinasi menyebabkan kantuk. Terus cetirizin itu untuk alergi musiman atau kronik, dosisnya 10 mg sekali sehari atau 5 mg sekali sehari, diminum secara oral. Terus efek sampingnya sedikit kantuk, terus sakit kepala juga. Interaksinya itu alkohol meningkatkan sedatif. Terus kontraindikasi gangguan ginjal. Terus levocetirizin untuk alergi, dosisnya 5 mg sekali sehari secara oral, kantuk, sakit kepala, mulut kering. Interaksinya alkohol meningkatkan sedatif. Terus kontraindikasinya gagal ginjal. Terus impratropium bromida sama Impratropium bromida sama itu untuk COPD bronkoplasma. Dosisnya inhalasi 2 puff 34 mikrogram atau juga nebul 500 mikrogram 3-4 kali sehari. Efek sampingnya mulut kering, iritasi tenggorokan, sama retensi urin. Terus interaksinya antikolinergik lain, efek antikolinergik adiktif. Terus kontraindikasi glaukoma sudut sempit, retensi urin, begin, prostatik, hipertrofi. Kemudian selanjutnya trotropium bromida lama itu untuk pemeliharaan PPOK atau asma. Dosisnya 2,5-5 mikrogram, diminum inhalasi. Efek sampingnya itu mulut kering, konstipasi, urinasi, palpitasi. Terus interaksinya dengan antikolinergik dan kontraindikasinya dengan glaukoma sudut sempit, retensi urin berat. Terus umeclidium yaitu untuk pemeliharaan PPOK. Dosisnya itu 62,5 mikrogram
1 kali sehari. Diminum secara inhalasi, terus efek sampingnya mulut kering, retensi urin, sakit tenggorokan. Terus interaksinya dengan antimusakarinik lainnya. Kontraindikasi glaukoma sudut atau retensi urin berat. Terus dextromethorphan itu untuk batuk kering dan non produktif, diminum oral 10-30 mg tiap 4-6 jam. Terus efek sampingnya pusing, mual, konstipasi, overdosis, halusinasi. Terus interaksinya resiko serotonin sindrom. Terus kontraindikasinya bersamaan MAOI kontra, batuk produktif jangan digunakan. Terus kodein untuk batuk berat non produktif. Dosisnya 15-60 mg tiap 4-6 jam sesuai kebutuhan. Secara oral, efek sampingnya sedatif, konstipasi, depresi pernafasan, overdose, mual. Terus interaksinya CNS, depresan, alkohol, benzodiazepin, depresi, respirasi, CYP2D6. Terus kontraindikasinya anak kurang dari 12 tahun, hipersensitivitas, resiko misu. Terus kemudian levodopa-pyrizine untuk batuk kering, dosisnya 60 mg 3 kali sehari secara oral. Efek sampingnya pusing, mual, reaksi alergi jarang. Terus interaksinya minim interaksi utama. Terus kontraindikasi dengan hipersensitivitas. Terus asetilsistein itu untuk mukolitik dahak kental, antidot paracetamol, diminum 200-600 mg 2-3 kali sehari. Terus secara oral, nebulator sama intravena. Terus efek sampingnya itu mual, muntah, bau sulfur, dan ruam. Terus interaksinya minimal, berhati-hati dengan obat iritan lambung. Terus kontraindikasinya ulkus peptikum aktif, hati-hati hipersensitivitas. Terus bromhexin sebagai mukolitik ekspektoran, diminum 8 mg 3 kali sehari. Sedianya tablet atau sirup. Kemudian efek sampingnya mual, diare, sakit kepala, dapat meningkatkan retensi antibiotik ke sekret paru. Kontraindikasinya anak kurang dari 2 tahun, hipersensitivitas. Kemudian ambroxol untuk mukolitik, diminum secara oral 30 mg 2-3 kali sehari. Efek sampingnya itu mual, diare, disgeusia. Terus interaksinya dapat meningkatkan efektivitas beberapa antibiotik. Kontraindikasinya hipersensitivitas. Terus endostein mukolitik untuk mukolitik dan mukoregulator, diminum 300 mg 2 kali sehari secara oral. Mual, efek sampingnya mual, pusing, sakit kepala. Terus interaksinya minim interaksi serius. Kontraindikasinya hipersensitivitas. Terus obat selanjutnya guaifenesin untuk ekspektoran untuk batuk produktif, dosisnya 200-400 mg tiap 4 jam. Diminum oral, efek sampingnya mual, sakit kepala, pusing. Kemudian interaksinya hati-hati bila digabung obat OTC lain. Kontraindikasinya jika diminum anak kurang 2 tahun, produk tidak direkomendasikan. Kemudian amonium klorid untuk ekspektoran atau acid free agent, itu dosisnya bervariasi sesuai rekomendasi, diminum secara oral. Terus efek sampingnya mual, iritasi lambung. Terus interaksinya dapat mempengaruhi ekspresi obat lain, mengubah pH urin. Terus kontraindikasinya gagal ginjal berat, asidosis metabolik. Levothyroxine itu untuk dekongestan oral untuk hidung tersumbat. Dosisnya itu 60 mg tiap 4-8
6 jam. Diminum secara oral, efek sampingnya meningkatkan tekanan darah, palpitasi, interaksinya itu MAOI, krisis hipertensi sama antihipertensi. Kontraindikasinya hipertensi tidak terkontrol, penyakit jantung sama glukoma sudut sempit, hipertiroid. Terus phenylephrine HCl untuk dekongestan oral atau topikal diminum kalau oral itu 10 mg tiap 4 jam, topikal sesuai sediaan. Efek sampingnya tekanan darah naik, palpitasi, sakit kepala, insomnia. Terus interaksinya MAOI, resiko hipertensi sama antihipertensif. Terus kontraindikasinya hipertensi tidak terkontrol, penyakit jantung. Terus ependrin HCl, dekongestan, juga vasopresor. Indikasi lain, dosisnya tergantung sediaan, diminum secara oral atau injeksi. Efek sampingnya takikardia, hipertensi, gelisah, insomnia, tremor. Terus interaksinya stimulans, kontraindikasinya hipertensi, penyakit jantung, hipertiroid, sama glaukoma. Selanjutnya yaitu obat golongan antidiabetes. Yang pertama itu ada metformin. Indikasinya itu diabetes mellitus tipe 2 lini pertama. Dosisnya itu 500 mg 2 kali sehari. Terus juga bisa bertahap 1500 sampai 200 mg per hari. Diminum bersama dengan makan. Efek sampingnya itu mual, diare, penurunan nafsu makan, kekurangan vitamin B12. Terus interaksinya itu dengan alkohol sama zat kontras, CT scan, obat menurunkan fungsi ginjal. Kontraindikasinya gagal ginjal berat, asidosis, metabolik, dehidrasi berat, infeksi berat. Terus selanjutnya yaitu glibenclamid, yaitu DM tipe 2 golongan sulfonylurea. Dosisnya itu 2,5 sampai 10 mg per hari, maksimal 20 mg per hari. Diminum sebelum makan. Terus efek samping hipoglikemia, berat badan naik sama reaksi alergi. Terus interaksi obat itu dengan alkohol, antibiotik, golongan makroid, azol, beta blocker. Kontraindikasinya dengan DM tipe 1, ketoasidosis, gangguan ginjal atau hati berat, lansia, rentan, hipoglikemia. Terus Klimepirid yaitu untuk DM tipe 2, golongan dosisnya itu 1 sampai 4 mg sehari, maksimal 8 mg, diminum sebelum makan. Untuk hipoglikemia, kenaikan berat badan, alergi kulit. Interaksi obatnya itu untuk menghambat atau meningkatkan enzim CYP2C9. Kontraindikasinya itu DM tipe 1, ketoasidosis, gangguan ginjal atau hati. Terus selanjutnya glipizid yaitu untuk DM tipe 2, dosisnya 5 sampai 40 mg per hari dibagi dosis, diminum sebelum makan secara oral. Efek sampingnya hipoglikemia dan peningkatan berat badan. Terus interaksi dengan antibiotik, anti jamur, antikoagulan. Kontraindikasi DM tipe 1 sama ketua dosis. Terus gliclazid untuk DM tipe 2 diminum oral 40 sampai 320 mg per hari sebelum makan. Efek sampingnya hipoglikemia ringan, gangguan pencernaan. Terus interaksinya dengan obat hipoglikemik lain, CYP inhibitor. Terus kontraindikasi DM tipe 1, gagal ginjal lanjut usia. Terus tolbutamid untuk DM tipe 2 jarang digunakan. Dosisnya itu 500 sampai 2000 mg per hari sebelum makan secara oral. Efek sampingnya hipoglikemia, alergi kulit. Terus interaksinya banyak obat dapat meningkatkan efeknya. Kontraindikasi sama kayak sulfonylurea lain. Terus selanjutnya pioglitazone itu DM tipe 2,
Dosisnya itu 15 sampai 45 mg sekali sehari, diminum sekali sehari. Secara oral, terus efek sampingnya berat badan naik, retensi cairan bengkak, edema, resiko gagal jantung. Terus interaksinya rifampicin menurunkan kadar obat, kontrasepsi oral, kontraindikasi gagal jantung sedang sampai berat, gangguan hati. Terus rosiglitazon TNT-B2 4-8 mg per hari, diminum sekali sehari. Efek sampingnya edema, kenaikan berat badan, risiko gangguan jantung. Terus interaksinya obat CYP2C8 atau 3A4, kontraindisinya gagal jantung berat, gangguan hati. Terus selanjutnya akarbose untuk DM tipe 2 menurunkan gula darah setelah makan. Dosisnya itu 25 mg bersama dengan higiene pertama. Terus tingkatannya 50 sampai 100 mg 3 kali sehari, diminum bersama dengan makan. Terus efek sampingnya itu kembung, perut bergas, dan diare. Interaksi dengan sulfonylurea yaitu meningkatkan hipoglikemia. Kontraindikasinya itu radang usus, obstruk usus, gangguan hati, dan gangguan hati berat. Terus miklitol untuk DM tipe 2 Prostadia, dosisnya 25 sampai 100 mg 3 kali sehari, diminum bersamaan makan. Efek sampingnya itu kembung, diare, terus interaksinya sedikit interaksi. Terus kontraindikasinya itu penyakit usus berat, IBD. Selanjutnya lepaklinid untuk DM tipe 2 kontrol gula setelah makan. Itu dosisnya 0,5 sampai 4 mg sebelum makan, terus diminum 15 sampai 30 menit sebelum makan. Efek sampingnya hipoglikemia bila makan terlambat, berat badan naik, terus interaksinya gemfibrozil meningkatkan efek sama CYP3A4 inhibitor. Kontraindikasinya DM tipe 1 gagal hati berat. Nataglinid itu untuk DM tipe 2 kontrol postalgial, itu diminum 60 sampai 120 mg sebelum makan. Efek sampingnya hipoglikemia ringan, gangguan lambung, terus interaksinya itu obat hipoglikemik sama kontraindikasinya DM tipe 1 ketua dosis. Terus selanjutnya dapagliflozin untuk DM tipe 2 menurunkan gula melalui urin, dosisnya itu 5 sampai 10 mg sekali sehari, diminum sekali sehari. Terus efek sampingnya itu infeksi saluran kemih, jamur, genital, dehidrasi, tekanan darah turun. Terus interaksinya diuretik dengan diuretik, terus hipoglikemia juga. Terus kontraindikasinya gagal ginjal berat, DKA, sama dehidrasi. Terus yang selanjutnya empagliflozin itu untuk DM tipe 2 dengan manfaat jantung, itu dosisnya 10 sampai 25 mg sekali sehari oral. Terus efek sampingnya sama kayak dapagliflozin. Terus untuk interaksinya itu sama kelas SGLT2 inhibitor, sama kontraindikasinya gagal ginjal berat, DKA. Teman dikit mau ya lali ya. Oh iya. Ya. Terus selanjutnya itu ada canagliflozin untuk DM tipe 2, itu dosisnya 100 sampai 300 mg sehari secara oral sebelum makan pagi hari. Untuk efek sampingnya itu infeksi saluran kemih, hipotensi, risiko amputasi jarang, terus sama faktor. Terus untuk interaksinya itu diuretik, AC, ARB, insulin. Kontraindikasinya itu gagal ginjal berat, DKA, gangguan sirkulasi perifer. Terus insulin Gargin itu untuk DM tipe 1 sama 2. Nah itu dosisnya itu 10 unit malam
hari atau 0,1 sampai 0,2 unit per kg per hari. Nah, itu disuntik secara subkutan 1 kali sehari. Nah, itu untuk efek sampingnya hipoglikemia, berat badan naik, sama reaksi di tempat suntikan. Untuk interaksinya itu beta blocker menutupi gejala hipoglikemia steroid, meningkatkan gula. Terus kontraindikasinya hipoglikemia berat, alergi insulin. Terus selanjutnya insulin lispro itu untuk DM tipe 1 atau 2, kontrol gula sesudah makan. Nah, itu diminum berdasarkan karbohidrat atau gula darah. Nah, terus disuntikkan secara subkutan 15 menit sebelum makan. Untuk efek sampingnya itu hipoglikemia, interaksinya sama dengan insulin lainnya. Terus kontraindikasinya sama dengan insulin lainnya. Terus insulin human atau humulin. Nah, itu untuk tipe DM tipe 1 sampai DM tipe 1 atau 2. Nah, itu untuk dosisnya itu 0,4 sampai 1 unit per kg per hari. Terus secara subkutan dapat diberikan secara intravena sama subkutan. Terus efek sampingnya hipoglikemia, menaikkan berat badan, sama steroid beta blocker. Terus kontraindikasinya itu hipoglikemia berat. Selanjutnya hitagliptin, yaitu untuk DM tipe 2. Dosisnya itu 100 mg sekali sehari sesuai bila gangguan ginjal. Terus diminum secara oral sekali sehari. Terus efek sampingnya sakit kepala, pilek, pankreatitis itu jarang. Terus interaksinya dengan digoxin. Terus kontraindikasinya riwayat pankreatitis, gangguan ginjal. Terus selanjutnya vidagliptin itu untuk DM tipe 2, dosisnya 50 mg 2 kali sehari secara oral. Efek sampingnya sakit kepala, terus pusing, meningkatkan enzim hati, interaksinya ringan. Terus kontraindikasinya gangguan hati. Terus saxagliptin untuk DM tipe 2, dosisnya 2,5 sampai 5 mg sekali sehari secara oral. Terus efek sampingnya infeksi saluran napas atas, sakit kepala, resiko gagal jantung pada pasien beresiko. Terus interaksi dengan obat CYP 3A4 atau 5. Nah, contohnya ketoconazole sama kalitromisin. Kontraindikasinya itu riwayat gagal jantung, gangguan ginjal. Terus linagliptin yaitu untuk DM tipe 2, itu dosisnya 5 mg sekali sehari secara oral. Terus efek sampingnya itu sakit kepala, pilek ringan, interaksinya minimal. Terus kontraindikasinya riwayat pankreatitis hati. Terus alogliptin itu untuk DM tipe 2, dosisnya itu 25 mg sekali sehari, diminum secara oral. Efek sampingnya sakit kepala, infeksi ringan. Terus interaksinya ringan. Kontraindikasinya gagal jantung, riwayat pankreatitis. Terus exenatid itu untuk DM tipe 2, membantu menurunkan berat badan. Itu dosisnya 5 mikrogram 2 kali sehari, atau kalau oral itu 2 mg per minggu. Itu untuk subkutan sebelum makan atau oral. Untuk efek sampingnya itu mual muntah, nafsu makan turun, pankreatitis jarang. Terus kontraindikasinya interaksinya itu memperlambat absorpsi obat oral. Terus kontraindikasinya riwayat kanker tritenoid medullate, MTC, sama pankreatitis. Terus selanjutnya ada liraglutid itu untuk DM tipe 2 dan obesitas. Nah, itu dosisnya itu 0,6 mg per hari, atau juga bisa 1,2 sampai 1,8 mg per hari. Itu secara subkutan kali sehari. Terus efek sampingnya mual muntah, berat badan turun. Terus interaksinya itu memperlambat absorpsi obat oral. Terus kontraindikasinya riwayat MTC atau MEN2 pankreatitis. Terus selanjutnya dulaglutid itu untuk DM tipe 2,
dosisnya 0,75 sampai 1,5 mg per minggu, disuntik subkutan 1 kali seminggu. Itu untuk efek sampingnya mual, muntah, penurunan berat badan, terus interaksi sama dengan GLP-1 agonis lain. Terus kontraindikasinya riwayat MTC sama MEN2 pankreatitis. Selanjutnya megaglutid itu untuk DM tipe 2, injeksi 0,5 sampai 1 mg per minggu. Diminum subkutan mingguan atau oral harian. Nah, itu efek sampingnya mual, muntah, berat badan turun, pankreatitis jarang. Terus interaksinya memperlambat absorpsi obat oral, riwayatnya MTC sama MENS2. Terus selanjutnya yaitu obat Ya. Terus selanjutnya itu merujaah obat hormonal. Nah, yang pertama itu ada levothyroxine, yaitu untuk mengganti hormon tiroid yang kurang hipotiroid. Dosisnya itu 25 sampai 200 mg per hari, diminum pagi sebelum makan. Efek sampingnya itu jantung berdebar, gemetar, sulit tidur. Interaksinya tidak boleh diminum bareng dengan zat besi, kalsium, antasida. Terus kontraindikasi yaitu berita hipertiroid, serangan jantung baru. Terus selanjutnya liothyronin itu indikasinya untuk obat tiroid untuk kondisi berat. Nah, itu dosisnya 2 sampai 25 mikrogram per hari, diminum atau disuntik. Efek sampingnya itu detak jantung cepat, gugup, sulit tidur. Terus interaksinya itu menambah efek warfarin. Kontraindikasinya itu penyakit jantung berat. Terus selanjutnya clomifen itu indikasinya itu merangsang ovulasi pada wanita sulit hamil. Diminum 50 sampai 150 mg per hari selama 5 hari. Secara oral, efek sampingnya wajah terasa panas, penglihatan kabur. Terus interaksinya itu tidak banyak juga. Kontraindikasinya sedang hamil, terus sama kista ovarium. Terus hanya leflozol itu untuk merangsang ovulasi, terapi kanker payudara. Terus Rai kurang ketok sih. ketok. Cip lagi. Letrozol itu untuk merangsang ovulasi atau terapi kanker payudara, diminumnya 2,5 mg per hari. Efek sampingnya itu pegal, keringat malam, nyeri sendi. Terus interaksinya beberapa obat hati bisa berubah efeknya. Terus kontraindikasinya hamil. Terus lanreotid itu untuk mengontrol hormon berlebih, akromegali, tumor hormon, disuntikan 60 sampai 120 mg tiap 4 minggu. Efek sampingnya itu nyeri perut, diare, batu empedu. Interaksinya dapat ganggu kerja insulin. Terus kontraindikasinya gula darah tidak stabil. Terus hanya oxystrobida itu menghambat hormon berlebihan, akromegali, tumor hormon, disuntikkan 50 sampai 500 mikrogram 2 sampai 3 kali sehari. Nah, itu efek sampingnya nyeri perut, diare, terus mengubah efek insulin. Terus kontraindikasinya alergi terhadap obat. Terus yang ada FSH atau follic stimulating hormone. Nah, itu indikasinya merangsang pembentukan sel atau telur sperma. Terus dosisnya sesuai protokol, yaitu dengan cara disuntikkan. Terus efek sampingnya perut kembung, kehamilan, kembar. Terus kontraindikasinya ada kista ovarium. Terus menotropin itu untuk membantu ovulasi pada terapi kesuburan. Dosisnya itu sesuai anjuran dokter, disuntikkan. Terus efek sampingnya perut kembung, mual. Terus kontraindikasinya tumor ovarium. Terus lutropin itu untuk membantu kesuburan bersama FSH. Terus sesuai dosis dokter, itu dengan cara disuntikkan. Efek sampingnya nyeri, suntikan, perut kembung. Terus kontraindikasinya untuk orang hamil. Apa itu, Jil?
Selanjutnya itu gonadotropin itu untuk tes hormon atau bentuk ovulasi. Nah, itu digunakan sesuai dosis dokter dengan cara disuntikan. Terus terus efek sampingnya pusing, panas badan, terus kontraindikasinya hamil. Terus leoprolida itu digunakan untuk endometriosis, untuk kanker prostat itu disuntikan 3,75 mg tiap bulan. Efek sampingnya wajah panas, tulang lemah, kontraindikasinya untuk orang hamil. Terus estrogen terkonjugasi itu untuk terapi hormon menopause, diminum 0,3 sampai 1,2 mg per hari. Untuk efek sampingnya itu mual, nyeri payudara, terus interaksinya rifampicin bisa menurunkan efeknya. Terus kontraindikasinya itu riwayat kanker payudara atau pembentukan darah. Terus estradiol itu untuk pengganti hormon estrogen, diminum 1 sampai 2 mg per hari. Terus efek sampingnya itu mual, bengkak, pembekalan darah. Terus interaksinya obat anti kejang menurunkan efek. Terus kontraindikasinya punya riwayat kanker atau pembekuan darah. Terus etinilestradiol itu untuk pil KB kombinasi, dosisnya 20 sampai 35 mg per hari diminum. Efek sampingnya mual, pusing, berat badan, naik. Terus interaksinya itu dengan rifampicin menurunkan efek. Kontraindikasinya itu dengan orang perokok berat, terus punya riwayat darah beku. Terus norgestrol atau levonorgestrel untuk kontrasepsi pil atau darurat itu dosisnya 1,5 mg sekali sehari, diminum. Terus efek sampingnya mual, perubahan haid, interaksinya obat anti kejang menurunkan efek. Terus kontraindikasinya hamil. Terus medroxyprogeston itu untuk suntik KB atau terapi hormon. Medroxyprogesterone atau suntik KB atau terapi hormon itu diminum 150 mg tiap 3 bulan, disuntikkan. Efek sampingnya itu berat badan naik, terus haid tidak teratur. Interaksinya dengan obat haid tertentu menurunkan efek. Terus kontraindikasinya dengan sedang hamil atau tumor hati. Terus noretidron itu untuk pil KB progestin tunggal, dosisnya 0,35 mg per hari, diminum. Haid tidak teratur. Terus efek sampingnya haid tidak teratur. Terus interaksinya obat kejang menurunkan efek. Terus kontraindikasinya dengan hamil atau kanker payudara. Terus testosteron, nah itu untuk pengganti hormon pria yang rendah. Dosisnya 50 sampai 100 mg tiap minggu, secara disuntikkan. Terus efek sampingnya jerawat, bengkak, perubahan mood. Terus interaksinya obat hati tertentu. Terus kontraindikasinya kanker prostat, payudara pada pria. Terus testosteron topikal itu untuk kekurangan hormon pria. Itu dosisnya 5 sampai 10 gram gel sehari, dioleskan ke kulit. Terus interaksinya itu kulit iritasi, resiko menular lewat kontak kulit. Terus kontraindikasinya itu sama seperti testosteron suntik. Terus nandrolon itu untuk anemia atau kehilangan massa otot, jarang dipakai. Sesuai dokter dengan cara disuntikkan. Terus efek sampingnya tumbuh rambut berlebih, gangguan hati, kontraindikasinya hamil, kanker prostat. Nggak banget aku. Terus selanjutnya itu
Selanjutnya itu tamoxifen, yaitu untuk kanker payudara, diminum 20 mg per hari. Efek sampingnya wajah panas, keringat malam, resiko beku darah. Terus interaksinya obat anti diabetes tertentu. Nah, terus kontraindikasinya hamil atau riwayat beku darah. Terus lainnya ospemifen itu untuk mengatasi nyeri saat berhubungan akibat menopause, yaitu diminum 60 mg per hari. Efek sampingnya wajah panas, keputihan, interaksi obat estrogen lain, punya riwayat terus kontraindikasinya punya riwayat darah beku. Terus raloxifene itu untuk mencegah osteoporosis dan kanker payudara, diminum 60 mg per hari. Efek sampingnya panas badan, kram kaki, terus interaksinya obat estrogen lain, kontraindikasinya darah mudah beku. Terus cabergoline itu untuk menurunkan hormon prolaktin tinggi, diminum 0,25 mg 2 kali seminggu. Efek sampingnya mual, pusing saat berdiri. Terus interaksinya beberapa obat hati CY3A4. Kontraindikasinya Kesel toh? Yo, aku scroll TikTok iki. Ulanginya, raloxifene itu untuk mencegah osteoporosis dan kanker payudara, diminum 60 mg per hari. Efek sampingnya panas badan, kram kaki. Terus interaksi dengan obat osteo lain, kontraindikasinya darah mudah beku. Terus selanjutnya itu teremifen itu kanker payudara, untuk kanker payudara diminum 60 mg per hari. Efek sampingnya wajah panas, mual. Terus interaksi obat hati CY3A4, kontraindikasinya hamil, darah mudah beku. Terus cabergoline itu untuk menurunkan hormon prolaktin, diminum 0,25 mg 2 kali seminggu. Efek sampingnya mual, pusing saat berdiri. Terus interaksinya beberapa obat hati CYP3A4, kontraindikasinya tekanan darah tinggi tidak terkontrol. Terus bromokriptin itu untuk menurunkan prolaktin atau membantu kesuburan, diminum 2,5 sampai 5 mg per hari. Terus efek sampingnya mual, pusing. Interaksinya obat antipsikotik, menghambat efek. Terus kontraindikasinya tekanan darah tinggi berat. Terus ulipristal itu untuk kontrasepsi darurat, pengobatan mioma, diminum 30 mg sekali. Efek sampingnya mual, nyeri perut. Terus interaksinya itu obat hati tertentu. Terus kontraindikasinya hamil atau gangguan hati berat. Terus mifepriston itu untuk mengakhiri kehamilan awal, itu dosisnya 200 mg sekali. Terus diminum. Efek sampingnya pendarahan, kram perut. Terus interaksinya obat hati tertentu. Terus kontraindikasinya kehamilan di luar rahim. Terus asopripsil itu untuk sedang diteliti untuk mioma rahim, yaitu sesuai dokter, diminum. Terus efek sampingnya perubahan haid, nyeri perut. Terus interaksinya obat hati CYP3A4, kontraindikasinya hamil, tidak boleh. Terus progestin, nah itu untuk kontrasepsi, HRT atau gangguan menstruasi, itu diminum bervariasi per oral, secara oral, IM atau IUD. Terus efek sampingnya pendarahan tidak teratur, mood bertukar gitu. Terus berkeley, interaksinya enzim hati inducer, menurunkan efektivitas. Kontraindikasinya kehamilan, tumor, hormon, sensitivitas.
Terus selanjutnya neriparatid itu untuk osteoporosis berat. Terus diminum 20 mikrogram per hari secara subkutan, suntik. Efeknya mual, nyeri punggung, jarang, terus resiko tulang. Terus interaksinya dengan digoxin. Terus kontraindikasinya riwayat kanker sama pulang atau paget. Selanjutnya itu ada abaloparatid untuk osteoporosis, yaitu diminum 80 mikrogram per hari secara subkutan. Efek sampingnya mual, pusing. Terus kontraindikasinya dengan teriparatid. Terus cinacalcet itu untuk hiperparatiroid sekunder atau hiperparatiroid CA. Nah, itu dosisnya 30-180 mg per hari diminum secara oral. Dosisnya itu hipokalsemia mual, terus interaksi dengan CYP. Terus kontraindikasinya hipokalsemia. Terus etelcalcetid itu untuk hiperparatiroid sekunder secara IV setiap dialis per label. Terus misalnya hipokalsemia, kram otot. Terus kontraindikasinya hipokalsemia juga. Terus palopegrelin paratid itu untuk osteoporosis long acting PTH analog. Terus dosisnya itu per produk secara subkutan. Terus efeknya mirip teriparatid. Terus kontraindikasinya juga sama kayak teriparatid. Terus prednison yaitu untuk anti-inflamasi atau imunosupresi, diminum 5-60 mg per hari tergantung kondisi secara oral. Terus efeknya hiperglikemia, interaksinya NSAID, meningkatkan risiko tukak, banyak interaksi. Terus kontraindikasinya efek aktif tanpa kontrol. Terus dexamethasone itu untuk anti-inflamasi kuat, edema otak, testing. Itu dosisnya 0,5 mg sampai 6 mg hari, diminum secara oral, intravena, intramuskular. Efeknya hiperglikemia. Terus interaksinya banyak, CYP, inducer inhibitor. Terus kontraindikasinya efek infeksi aktif. Selanjutnya betamethasone itu untuk antiinflamasi maturasi paru janin OB. Dosisnya sesuai protokol rumah sakit, yaitu terus secara intramuskular, intravena, sama topikal. Efek sampingnya itu sama steroid, hiperglikemia, dan imunosuppression. Terus kontraindikasinya efektif banyak infeksi aktif. Terus bremelanotide itu untuk STD perempuan, kurangnya dorongan seksual, diminum 1,75 mg bila perlu secara subkutan. Efek sampingnya mual, tekanan darah, meningkatkan sementara. Terus interaksinya kontra pada hipertensi. Terus kontraindikasinya tekanan darah tinggi tidak terkontrol. Terus setmelanotide itu untuk obesitas genetik tertentu, POMC, leper. Terus dosisnya per label subkutan. Terus efek sampingnya mual, pigmentasi kulit, efek seksual. Kontraindikasinya hamil, laktasi, hati-hati. Selanjutnya mecasermin itu untuk defisiensi IGF-1 berat, diminum 0,04 sampai 0,12 mg per kg 2 kali sehari secara subkutan. Itu efek sampingnya hipoglikemia, pembesaran tonsil. Terus efek sampingnya itu interaksinya insulin, hipoglikemia risk. Terus kontraindikasinya hipoglikemia tak terkendali. Terus selanjutnya mecasermin rinfabate itu untuk formulasi IGF-1 kompleks. Dosisnya itu per produk secara subkutan. Terus efeknya hipoglikemia. Terus interaksinya dengan insulin. Terus kontraindikasinya sama kayak sama seperti mecasermin.
Lanjut. Semakin itu kayak semakin rawan. Terus selanjutnya itu somatropin, itu untuk deviansi dia anak dan dewasa itu 0,1 sampai 0,3 mg per hari secara sebutan. Terus efek sampingnya edema, nyeri sendi, resistensi urin. Terus interaksinya glukokortikoid menurunkan efek, kontraindikasinya aktif kanker. Terus selanjutnya tesamorelin itu untuk lipodystrofi terkait HIV, secara sebutan 2 mg per hari. Terus efek sampingnya itu nyeri injeksi, paratesimia, kontraindikasinya kehamilan. Terus somatrogon, nah itu untuk GH long acting, diminum dosisnya itu sesuai produk. Terus secara sebutan seperti GH edema, artralgia. Terus kontraindikasinya kanker, aktif kanker. Terus makrimolin itu untuk tes diagnosis deviansi GH oral test. Nah itu untuk dosisnya itu single dose, terus secara oral. Efek sampingnya pusing, rasa logam di mulut. Terus interaksinya dengan KITI, prolonging drug counting. Terus kontraindikasinya diabetes atau adrenal. Terus pegfisoman itu untuk akromegali, antagonis reseptor GH, dosisnya 10 sampai 40 mg titrat, secara sebutan. Efek sampingnya peningkatan enzim hati atau reaksi suntik. Terus interaksinya dengan metabolit hati, kontraindikasinya hepatik aktif. Terus selanjutnya elacestrat itu untuk ER plus breast cancer itu per label. Terus secara oral, efek sampingnya hot flush atau mual. Terus interaksi dengan CYP interaksi. Terus kontraindikasinya kehamilan. Terus fulvestrant itu untuk ER metastatic breast cancer, secara intramuskular 500 mg. Terus efek sampingnya itu nyeri injeksi, hot flush, interaksinya CYP interaction. Terus kontraindikasinya kehamilan. Selanjutnya clomifene itu diminum untuk induksi ovulasi. Nah itu secara sebutan secara oral 50 mg sampai 150 mg sehari. Terus efek sampingnya itu hot flush, multiple frektasi. Terus interaksinya juga minim, kontraindikasinya untuk kehamilan dan kista ovarium. Terus ganirelix itu untuk pencegahan LH Surge, IVF itu dosisnya 0,25 mg sebutan per hari. Terus efek sampingnya itu reaksi injeksi, sakit kepala. Terus kontraindikasinya kehamilan. Terus degarelix untuk kanker prostat, GnRH antagonis 240 mg loadingnya sebutan sama 80 mg. Efek sampingnya hot flush, nyeri tempat suntik. Terus kontraindikasinya hipersensitivitas. Selanjutnya calcitonin itu untuk osteoporosis, nyeri tulang metastasis. Terus secara nasal sebutan sama intramuskular itu dosisnya 200 IU nasal per hari sama 0,5 sebutan atau IM. Efek sampingnya rinitis mual. Terus kontraindikasi hipersensitif. Nah selanjutnya ini ada anastrozol itu untuk kanker payudara ER plus. Nah itu dosisnya 1 mg per hari secara oral. Efek sampingnya itu nyeri sendi, penularan MBD. Terus interaksinya dengan CYP, kontraindikasinya hamil. Terus
letrozole itu untuk kanker payudara. Letrozole itu untuk kanker payudara diminum betul 2,5 mg per hari. Efek sampingnya nyeri sendi sama hot flush. Terus CYP interaksinya, terus kontraindikasinya hamil. Terus eksemetama etane itu untuk brain cancer. Terus dosisnya itu 25 mg per hari secara oral. Terus samping osteoporosis, hot flush, terus beri CYP interaction juga. Kontraindikasinya hamil. Terus metimazole itu untuk hipertiroidisme, dosisnya 5-40 mg per hari secara oral. Terus periksaannya itu ruam agranulositosis atau hepatotoksik. Terus interaksi dengan warfarin itu kontraindikasinya kehamilan trimester 1 hati sama agranulositosis. Nah, terus itu ada propiltirourasis atau PTU itu untuk hipertiroidisme, itu 300 dosisnya itu 100-300 mg per hari secara oral. Itu efek sampingnya hepatitis agranulositosis. Terus ininya interaksinya dengan warfarin interaction. Terus kontraindikasinya kehamilan dipakai awal trimester 1, monitor hati. Misalnya desmopressin itu untuk diabetes insipidus sentral, hemofilia tipe tertentu. Dosisnya itu 10-40 mg intrasal per protokol. Terus bisa diminum nasal, IF, SG sama oral. Efek sampingnya itu hiponatremia. Terus interaksinya gabamazepin meningkatkan resiko hiponatremia. Kontraindikasinya hiponatremia. Terus vasopressin ADH itu untuk shock vasodilatasi. Ininya dosisnya itu infiltrasi IF infusion. Terus efek sampingnya iskemia perifer hiponatremia. Kontraindikasinya itu penyakit jantung berat, hati-hati. Terus apalutamid itu untuk prostat cancer. Dosisnya 240 mg per hari secara oral. Terus pesannya ruam hipotiroid kelelahan. Terus interaksinya itu strong CYP 3A4 interaction. Kontraindikasinya hamil teraptogen. Selanjutnya flutamid itu untuk prostat cancer. Nah, itu dosisnya 250 mg secara oral. Efek sampingnya itu hipotoksisitas, diare, ginekomastis. Terus interaksi dengan warfarin. Terus kontraindikasinya penyakit hati. Terus bicalutamid untuk prostat cancer juga. Itu dosisnya 50 mg per hari secara oral. Rasanya ginekomastia atau hot flush juga. Interaksinya dengan CYP 3A4. Terus kontraindikasinya penyakit hati. Terus spironolactone itu untuk antidrogen, diminum 25-200 mg per hari secara oral. Efek sampingnya hiperkalemia, ginekomatia. Terus interaksi dengan AC atau ARB meningkatkan kalium plus. Terus kontraindikasinya gagal ginjal, hiperkalemia. Lanjut yaitu levoketoconazole itu untuk inhibitor steatogenesis Cushing. Yaitu dosisnya itu per produk, diminum secara oral. Terus efek samping hepatotoksik ketiprolongation. Terus interaksi dengan CYP3A4 interaction. Terus kontraindikasinya penyakit hati. Terus mentiparon itu untuk Cushing syndrome. Nah, itu dosisnya 250-100 mg TID secara oral. Terus ininya misalnya
sutrin atau HTN mual juga. Terus interaksi dengan steroid metabolisme interaction. Terus kontraindikasinya itu kehamilan, hati-hati. Terus silodrostat itu untuk pushing descent itu dosisnya per label secara oral. Terus efek sampingnya itu adrenal insufficiency sama edema. Terus interaksi dengan CYP interaction. Terus kontraindikasinya risiko adrenal insufficiency. Selanjutnya aminoglutatilamid itu untuk lama inhibisi steroidogenesis. Terus dosisnya variabel secara oral. Nah itu efek sampingnya itu adrenal insufficiency sama CYP itu RAS sama hipotiroid sama sedation. Terus untuk interaksinya itu banyak. Terus kontraindikasinya itu kehamilan. Terus prednisolon itu untuk antiinflamasi, immunosuppression. Terus itu dosisnya 5-60 mg per hari secara oral. Terus efek sampingnya hiperglikemia. Terus banyak interaksi. Kontraindikasinya itu infeksi aktif. Terus triamcinolon itu untuk anti-inflamasi. Untuk dosisnya itu beragam. Terus untuk topikal, IM sama IV. Terus efek sampingnya itu atrophic kulit topikal sama efek storage sistemik jika lama. Kontraindikasinya infeksi kulit. Terus betametason itu untuk steroid kual. Terus ininya dosisnya itu sama kayak dexamethasone, diminum oral, IM topikal. Terus efek sampingnya itu sama kayak steroid AE. Terus kontraindikasinya infeksi aktif. Terus methylprednisolon itu untuk steroid untuk pelari berat, diminum bisa secara oral sama intravena itu 4-48 mg. Terus efek sampingnya itu hiperglikemia. Terus kontraindikasinya infeksi. Terus selanjutnya ada hidrokortison itu untuk repletion addition. Edison itu dosisnya 15-30 mg per hari secara oral. Efek sampingnya retensi NA jika dosis tinggi. Terus kontraindikasinya perlu penyesuaian saat sakit. Terus fluorocortison itu untuk replacement mineralocorticoid. Nah itu diminum 0,05-0,2 mg per hari. Biasanya hipertensinya sama hipokalemia. Terus interaksinya dengan ACE sama ARB interaksi elektrolit. Terus kontraindikasinya hipertensi tidak terkontrol. Selanjutnya finasteride itu untuk BPH atau rambut rontok androgenik, diminum 5 mg per hari atau 1 mg per hari sudah bisa secara oral. Efek sampingnya itu libido menurun, ED sama ejakulasi. Terus ininya kontraindikasinya hamil. Terus dutasteride itu untuk BPH, dosisnya 0,5 mg per hari secara oral sama kayak terus ininya efek sampingnya finasteride. Terus interaksi dengan CYP 3A4, kontraindikasi hamil ekspor function. Selanjutnya yaitu tamsulosin itu untuk gejala BPH, relaksasi otot prostat. Itu dosisnya 0,4-0,8 mg per hari secara oral. Terus efek sampingnya pusing, hipotensis, ortostatik, ejakulatory sama diffusion. Terus ini interaksinya PDE5 inhibitor adiktif dengan hipotensin. Terus kontraindikasinya hipotensis, operasi katarak, hati-hati. Sekian
Sekian murojaah untuk remedi, tugas, kuis, pernafasan, golongan antidiabetes sama hormonal. Terima kasih. Dadah. Obat kardiovaskular. Yang pertama ada triglyceril trinitrat, indikasinya anggita, paroksina, gagal jantung akurat. Terus dosisnya 0,3 sampai 0,6 mili bila nyeri dada dapat diulang tiap 5 menit maksimal 3 kali. Terus cara pemberiannya itu sublingual. Kemudian efek sampingnya sakit kepala, hipotensis, pusing. Untuk kontraindikasinya itu hipotensis berat, antemia dan anemia berat. Terus yang kedua ada isosorbidinitrat, indikasinya pencegah angina peroksid. Dosisnya itu 5-10 mg 2-3 kali sehari secara oral. Terus efek sampingnya sakit kepala, hipotensis, muka kemerahan, hipotensis, anemia. Terus nomor 3 itu mononitrat, indikasinya pencegahan angina kronik, dosisnya 20 mg 2 kali sehari. Terus secara oral efek sampingnya pusing, hipotensis, nyeri kepala, mulut kering, dan kontraindikasinya hipotensis berat. Terus disopiramin, aritmia ventrikel, dosisnya 100-150 mg tiap 6 jam. Cara pemberiannya oral. Terus efek sampingnya mulut kering, retensi urin, dan papilaritas. Kontraindikasinya gagal jantung berat, blok AF. Terus yang kelima ada lidokain, indikasinya aritmia ventrikel akut. Dosisnya itu 1-1,5 mg per kg secara intravena. Efek sampingnya kejang, pusing, hipotensis. Terus kontraindikasinya blok AF, shock kardiogenik. Selanjutnya ada propanolol, itu untuk indikasinya propanolol indikasinya hipertensi, aritmia, angina. Terus dosisnya 40 mg 2-3 kali sehari secara oral. Efek sampingnya bradikardi, kelelahan, bronkoplasma. Kontraindikasinya asma, bronkardi. Terus selanjutnya dofetilen, itu indikasinya fibrilati atrium. Dosisnya 500 mg 2 kali sehari secara oral. Efek sampingnya pusing, aritmia, kiti memanjang. Terus kontraindikasinya kiti panjang, gagal ginjal berat. Terus selanjutnya diltiazem, itu untuk indikasinya hiperangina, hipertensi, aritmia. Dosisnya 120-360 mg per hari secara oral. Terus efek sampingnya bronkardi, edema, gagal jantung. Terus kontraindikasinya gagal jantung, hipotensis. Selanjutnya verapamil, itu untuk hipertensi, aritmia, angina. Dosisnya 80-120 mg 3 kali sehari secara oral. Efek sampingnya konstipasi, bradikardia, pusing. Kontraindikasinya gagal jantung, blok AF. Terus selanjutnya adnesoin, itu untuk takikardia supraventrikular. Dosisnya 6 mg bolus untuk secara intravena. Terus efek sampingnya flusing, sesak dada, pusing. Terus kontraindikasinya asma berat, blok AF. Terus selanjutnya digoxin untuk gagal jantung, fibrillati atrium. Dosisnya 0,125-0,25 per hari secara oral dan intravena. Efek sampingnya mual, muntah, gangguan penglihatan. Terus kontraindikasinya blok AF, brakardia. Terus selanjutnya itu ada furosemid untuk edema, hipertensi. Dosisnya 20-80 mg per hari secara oral. Terus efek sampingnya hipokalemia, dehidrasi. Kontraindikasinya anuria, alergi sulfa. Selanjutnya spironolakton untuk gagal jantung, edema, hiperaldosteronisme. Dosisnya 25-100 mg per hari secara oral, hiperkalemia. Terus kontraindikasinya gagal ginjal berat,
Kemudian selanjutnya indapamid untuk hipertensi edema ringan, dosisnya 1,25 sampai 2,5 mg per hari secara oral. Terus efek sampingnya hipokalemia, pusing, kontraindikasinya anuria, gangguan ginjal berat. Selanjutnya HCT itu untuk hipertensi edema, dosisnya 12,5 sampai 50 mg per hari secara oral. Efek samping hipokalemia, terus indikasinya auria, alergi, sulfa. Terus hanya acetalozamin itu indikasinya glaukoma, edema, alkalosis. Dosisnya 250 mg 1 kali sehari oral. Eksamnya prastemia, asidosis, hipokalemia. Kontraindikasinya asidosis, gangguan hati atau ginjal. Selanjutnya diclofenac itu untuk glaukoma, epilepsi. Dosisnya 50-100 mg 2 kali sehari oral. Efek sampingnya pusing, mual, kelelahan. Kontraindikasinya gangguan ginjal atau hati. Selanjutnya ada manitol itu untuk edema, gagal ginjal akut. Dosisnya 1-2 gram itu untuk secara intravena infus. Efek sampingnya dehidrasi, gagal jantung. Kontraindikasinya gagal jantung, pendarahan otak. Terus selanjutnya ada kaptropil itu untuk hipertensi, gagal jantung. Dosisnya 12,5 sampai 50 mg 2-3 kali sehari secara oral. Efek sampingnya batuk kering, hipotensi, hiperkalemia. Kontraindikasinya kehamilan, stenosis arteri ginjal. Selanjutnya ramipril itu untuk hipertensi, gagal jantung 2,5 sampai 10 mg per hari secara oral. Terus batuk hipotensi, efek sampingnya batuk hipotensis. Kontraindikasinya kehamilan, angioedema. Selanjutnya kadesartan itu untuk hipertensi, gagal jantung. Dosisnya itu 8 sampai 32 mg per hari secara oral. Pusing, hiperglikemia. Kontraindikasinya kehamilan. Terus selanjutnya valsartan untuk hipertensi, gagal jantung. Dosisnya 80 sampai 180 mg per hari secara oral. Efek sampingnya hiperkalemia dan pusing. Terus kontraindikasi untuk kehamilan. Terus aliskiren itu untuk hipertensi, dosisnya 150 sampai 300 mg per hari secara oral. Efek sampingnya itu diare, hipotensis. Kontraindikasinya kehamilan. Selanjutnya monoxidil itu untuk hipertensi berat, kekotakan. Dosisnya 5 sampai 40 mg per hari. Untuk oral atau topikal itu efek samping edema, pertumbuhan rambut berlebihan. Kontraindikasinya pheochromocytoma. Selanjutnya papaverin itu untuk pasma otot poros pembuluh darah. Dosisnya 30 sampai 120 mg 3 kali sehari secara oral maupun intramuskular. Efek sampingnya hipotensi mual. Kontraindikasinya glaukoma, blok EF. Terus selanjutnya amlodipin itu untuk hipertensi anemia, dosisnya 5 sampai 10 mg secara oral. Efek sampingnya edema, pusing. Kontraindikasinya hipoberat. Terus bisoprolol itu untuk hipertensi, gagal jantung. Dosisnya 2,5 mg sampai 10 mg per hari secara oral. Efek sampingnya bradikardi atau kelelahan. Terus kontraindikasinya bradikardi berat, shock kardiogenik. Selanjutnya ada prazosin untuk hipertensi BPH, dosisnya 1 sampai 5 2 sampai 3 kali sehari secara oral. Efek sampingnya hipotensi ortostatik. Terus kontraindikasinya hipotensi berat. Terus terazodin itu untuk hipertensi BPH 1 sampai 10 mg per hari secara oral. Efek sampingnya pusing, kelelahan. Kontraindikasinya hipotensi. Selanjutnya epinephrine itu untuk shock anafilaks di jantung. Terus dosisnya 0,3 sampai 0,5 IM atau IV. Terus efek sampingnya takikardia, tremor, hipertensi berat. Terus clopidogrel itu untuk pencegahan trombosit, dosisnya 75 mg per hari secara oral. Efek samping pendarahan, diare. Terus kontraindikasi pendarahan aktif. Selanjutnya ada aspilet untuk antiplatelet dan
dan nyeri ringan. Dosisnya 80 sampai 325 mg per hari secara oral. Efek sampingnya iritasi lambung atau pendarahan, kontraindikasinya tukak lambung aktif. Selanjutnya ada streptokinase, itu untuk trombolit pada infrak miokardik, itu 1,5 IU dalam intravena. Efek sampingnya pendarahan alergi dan kontraindikasinya pendarahan aktif. Terus asam tranexanat itu untuk pendarahan menorrhagia. Dosisnya 250 sampai 500 mg 3 kali sehari secara oral dan IV. Efek sampingnya mual, diare, terus kontraindikasinya tromboemboli aktif. Selanjutnya dobutamin itu untuk gagal jantung akut. Dosisnya 2 sampai 20 mg per kg menit secara intravena. Efek sampingnya takikardia dan aritmia, kontraindikasinya kardiomiopati obstruktif. Terus selanjutnya dopamin HCl itu untuk shock gagal jantung, dosisnya 2 sampai 20 mg per kg secara intravena infus. Efek sampingnya takikardia aritmia. Terus kontraindikasinya feokromositoma. Terus selanjutnya inamrinol itu untuk gagal jantung akut, dosisnya 0,75 mg per kg secara intravena. Untuk efek sampingnya hipotensis anemia. Terus kontraindikasinya hipotensis berat. Terus milrinol untuk gagal jantung berat itu dosisnya 50 mg per kg secara intravena. Terus efek samping hipotensis aritmia. Terus kontraindikasinya hipotensis berat. Selanjutnya simvastatin itu untuk dislipidemia, itu dosisnya 10 sampai 40 mg per hari secara oral. Efek sampingnya nyeri otot, gangguan hati, kontraindikasinya penyakit hati aktif. Selanjutnya atorvastatin itu untuk dislipidemia, dosisnya 10 sampai 80 mg per hari secara oral. Efek sampingnya nyeri otot, gangguan hati, kontraindikasinya penyakit hati aktif. Terus selanjutnya ada kolestiramin itu untuk hiperlipidemia, dosisnya 4 sampai 8 gram 1 sampai 2 kali sehari secara oral. Untuk efek sampingnya itu konstipasi kembung, terus kontraindikasi obstruktif empedu. Selanjutnya kolesterol itu untuk hiperlipidemia, dosisnya 5 sampai 10 gram per hari secara oral. Terus efek sampingnya konstipasi, kontraindikasinya obstruksi empedu. Selanjutnya ezetimibe itu untuk hiperlipidemia, dosisnya 10 mg per hari secara oral. Terus efek sampingnya nyeri kepala atau diare. Terus selanjutnya ada gemprifozil itu untuk hipertrigliserida 600 mg 2 kali sehari oral. Efek sampingnya nyeri otot, gangguan hati, dan kontraindikasinya gagal hati, gagal ginjal. Terus selanjutnya fenovibrat itu untuk hipertrigliseridemia, itu dosisnya 145 mg per hari secara oral. Efek sampingnya gangguan pencernaan, nyeri otot, terus kontraindikasinya gagal hati atau ginjal. Selanjutnya ada niacin itu untuk dislipidemia, dosisnya 500 sampai 2000 mg per hari secara oral. Untuk efek sampingnya pusing dan gangguan hati. Kemudian kontraindikasinya tukak lambung atau penyakit hati. Selanjutnya midodrine itu untuk hipotensis ortostatik, dosisnya 2,5 sampai 10 mg 3 kali sehari secara oral. Efek sampingnya tekanan darah tinggi, kesemutan. Untuk kontraindikasinya hipertensi berat. Selanjutnya droxidopa itu untuk hipotensis ortostatik neogenik, itu dosisnya 100 sampai 600 mg 3 kali sehari secara oral. Efek sampingnya sakit kepala, hipertensi, kontraindikasi hipertensi berat. Terus apoiten alfa itu untuk anemia akibat gagal ginjal atau kemo, dosisnya 50 sampai 150 IU per kg secara intravena dan subkutan. Efek sampingnya hipertensi, nyeri sendi, terus kontraindikasinya hipertensi tidak terkontrol. Selanjutnya fluocortison itu untuk hipotensi
infusien adrenal, dosisnya 0,1 mg per hari. Secara oral, efek sampingnya retensi cairan, hipertensi, kontraindikasinya gagal jantung berat. Terus selanjutnya heparin, itu untuk pencegahan dan terapi trombosit. Dosisnya 5.000 IU tiap 8-12 jam secara subkutan dan intravena. Efek sampingnya pendarahan trombosit dan kontraindikasinya pendarahan aktif. Selanjutnya ada warfarin, itu untuk mencegah tromboembolin, itu dosisnya 2-10 mg per hari secara oral. Efek sampingnya pendarahan ruam kulit, untuk kontraindikasinya kehamilan dan pendarahan aktif. Selesai.